Dikisahkan pada zaman dahulu kala sepasang suami istri, yaitu petinggi hulu dusun dan istrinya tidak dikarunia anak dan memohon kepada dewa agar diberi keturunan. Lalu terjadilah hujan selama 7 hari 7 malam. Karena kehabisan persediaan kayu bakar, petinggi hulu dusun ingin membelah kayu kasau untuk kayu bakar mereka. Di saat itu ia menemukan ulat kecil sedang melingkar dan memandang ke arahnya dengan matanya yang halus, seakan-akan minta dikasihani dan dipelihara. Lalu pada saat ulat itu diambil petinggi, keajaiban alam pun terjadi. Hujan yang tadinya lebat disertai guntur dan petir selama 7 hari 7 malam, seketika itu juga menjadi reda. Hari kembali cerah seperti sedia kala. Lalu dipeliharalah ulat kecil tadi dengan baik oleh keluarga petinggi hulu dusun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ulat itu membesar dengan cepat dan ternyata ia adalah seekor naga. Pada suatu malam petinggi hulu bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik yang meminta petinggi hulu tersebut untuk melepas naga tersebut dan meminta untuk mengikutinya. Ketika bangun petinggi hulu dan istrinya mengikutinya hingga ke sungai. Seketika itu juga muncullah bayi perempuan dalam sebuah gong bersama dengan lembu swana. Tak lama kemudian, perlahan-lahan lembu swana dan sang naga tenggelam ke dalam sungai, hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah gong yang berisi bayi dari hayangan itu. Gong dan bayi itu segera diambil dan dibawanya pulang. Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapat karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dipelihara mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditujukan kepada mereka maka bayi itu diberi nama Putri Karangmelenu. Bayi perempuan inilah kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Demikianlah mitologi Kutai mengenai asal mula naga yang menghantarkan Putri Junjungbuih atau Putri Karangmelenu, ibu suri dari Raja-Raja Kutai Kartanegara. Rau berasal dari bahasa lokal daerah etnis Kutai, dan disebut juga Eroh yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, berpestaria. Rau dilaksanakan secara adat oleh kesultanan atau kerabat kerajaan dengan maksud tertentu dan diikuti oleh seluruh masyarakat umum dalam wilayah administratif kesultanan. Biasanya dilaksanakan jika ada sesuatu yang membahagiakan kesultanan. Misalnya, penobatan raja, sultan dapat anak laki-laki, hilangnya wabah penyakit, dan lain sebagainya. Rau juga dapat dimaknai sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Festival Rau bisa dilaksanakan kapan saja, tergantung kehendak sultan. Namun sejak 1970-an, Rau biasanya digelar pada bulan September karena juga sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Tenggarong. Pelaksanaan Rau digeser menjadi bulan Juli bertepatan dengan musim liburan sekolah dan hal itu sesuai arahan Kementerian Pariwisata RI tahun 2009.